Ya, selamat datang di Horror Death Monster of the Week. Hari ini kita bakal bahas 2 makhluk lagi. Dan satu makhluknya adalah dari saya. Kali ini kita akan bahas dari Indonesia, dari negara. Ini pertama kalinya di Monster of the Week ya, Bo. Bahas makhluk dari Indonesia. Iya, kira-kira apa? Kuyang. Nah, tahu nggak kamu kuyang? Kuyang. Kuyang itu nanti yang mau ada filmnya juga, mau sebentar lagi tayang ini tentang kuyang, tahu kan? Kuyang itu, aku dulu yang bahas ya, Bu. Ya, kamu dulu Ya, Yong. nah aku dulu ya. Jadi kuyang, mungkin teman-teman sudah pada tahu kuyang itu apa. Kuyang itu makhluk jadi-jadian. Jadi dia nggak bisa dibilang hantu kalau kuyang itu, karena dia adalah makhluk jadi-jadian yang kebanyakan wanita dan dia belajar ilmu hitam kuyang itu dengan melakukan ritual-ritual, kemudian menggunakan minyak kawiyang atau minyak kuyang yang katanya kalau dioles di sekitar lehernya gini, muter itu lehernya bisa terlepas. Lalu dia mencari mangsa. Si kuyang ini mangsanya tuh biasanya bayi yang baru lahir atau darah dari ibu-ibu yang lahiran itu. Terus kuyang ini seperti kita tahu, kalau dia lepas dari badannya, jeroannya ngikut, gantung loh, Bu. Ngerti tuh? Nah, jadi kayak gitu, gantung, dan dia mencari terbang mencari bayi atau ibu-ibu yang sedang melahirkan. Lah di situ dia menghisap darahnya. Untuk apa? Karena biasa pelaku ilmu hitam ini menginginkan awet muda, terus bisa kebal, bisa cantik dan sebagainya itu. Biasanya makanya pelakunya banyak wanita. Terus kelemahannya, Kuyang ini berarti adalah manusia biasa yang menggunakan ilmu hitam untuk melepas lehernya. Betul sekali. Nah, kok tadi kamu ngomong makhluk jadi-jadian? Iya, makhluk jadi-jadian kan, setengah kan. Jadi dia bukan hantu, tapi juga bukan manusia. Dia berarti kalau bukan manusia, kenapa tadi kamu mengiyakan waktu bilang iya manusia yang menggunakan ilmu hitam untuk melepas kepalanya? Ya yang kan, benar yang mana? Dia manusia jadi-jadian. Jadi setengah manusia, setengah hantu. Jadi seandainya nih, aku punya teman perempuan, terus dia suatu hari memutuskan, ya udah aku mau jadi kuyang lah, aku bisa apa ora? Bisa tuh. Tapi nah, kamu harus... berarti orang jadi-jadian toh, berarti manusia beneran toh, tapi menggunakan ilmu hitam toh. Ya, menggunakan ilmu hitam. Berarti orang jadi-jadian kan? Oh, bukan jadi-jadian. Salah kata ini ya. Kepleset Bu. Ciri-cirinya kalau katanya kuyang. tadi kelemahan. Oh, kelemahan loh. Kelemahannya belum. Kuyang itu kelemahannya dia takut sama benda-benda tajam. Terus tali ijo tahu nggak? Ijo itu kayak sapu. Oh, nah, sapu lidi. Yang hitam. Oh, kuwi. Nah, kayak gitu tali ijo sama bawang tunggal. Bawang tunggal itu bawang lanang apa? Ya seperti itulah. Dia takut sama bawang. Jadi kan mungkin penghisap darah takutnya. Jadi harus bawa bawang. Ya, bawang atau bawa peso. Menakut-nakutin. Itu yang ditakuti. Kalau kamu ketemu kuyang, misal kamu dikejar kuyang, kamu carilah badannya. Oh ya. Nah, cari badannya. Terus kalau kuyangnya itu kamu badannya sembunyiin. Ada 2 cara. Badan disembunyiin dulu. Jadi dia nggak bisa balik ke badannya. Oh, karena orang nempel. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua, katanya badannya itu kan kepalanya lepas itu kan bolong sininya. Itu mbok masuki benda-benda tajam di badannya. Oh, ben jeroane kok cocok. Jadi biar kalau dia mau masuk dia takut katanya. Jadi nggak jadi masuk seperti itu. Oh, terus gimana caranya kita lari lebih cepat dari kuyang supaya waktu kita sampai ke badannya kuyangnya itu nggak lagi di belakang kita persis? Gimana kita ngumpetin kalau kuyangnya di belakang kita persis, terus kita mau ngumpetin badannya terus ngopo kowe? Ya ora iso to, Bleng. Kamu lari gini kan, dia kan kalau lari kan gantung gini loh. Gondal gandul susah loh. Nah, kamu lari zigzag aja. Lari zigzag
ngerem mendadak terus balik lah gitulah pokoknya kayak kalau latihan bola bagaimana itulah seperti itu Bu. Itu dari aku kuyang. Ciri-cirinya mau tahu nggak kalau orang yang mau kuyang itu yang apa penganut kuyang? Aku tahu ciri-cirinya. Gimana? Di lehernya ada kayak garisnya. Nah, iya itu. Terus bau busuk lehernya? Enggak bau busuk. Dia kalau lihat bayi ngiler ya. Kayak pengen. Terus kalau dia lihat ada orang hamil juga ngiler. Celamitan gitu. Jadi kayak wah merencanakan sesuatu lah. Mungkin kalau ada orang-orang wanita atau wanita di sekitarmu yang kira-kira tingkah lakunya seperti itu mungkin dia kuyang. Begitu. Oke. Sekarang kamu kuyang dia tadi menyerangnya kita dia itu toh nyokot. Tapi dia nyokotnya targetnya bayi dan wanita melahirkan. Jadi bukan nggak mungkin kamu diserang kuyang. Kamu kan nggak melahirkan. Oke. Itu kalau kuyang. Sekarang baiklah. Popo. Sekarang kita ke Jepang. Karena versi Jepang ya. Dan sepertinya kuyang ini tuh memang mungkin berasal dari era penjajahan Jepang di Indonesia kali ya. Soalnya mirip banget ceritanya. Jadi yang versi Jepang itu namanya nukekubi, yang artinya adalah leher yang bisa dilepas. Nah, sama seperti kuyang, nukekubi ini juga orang yang bisa ngelepas ya, bisa ngelepas kepalanya dia. Tapi ini pada malam hari, pada siang hari dia tidak bisa melepas. Yusuf itu aku jelas gitu. Nah. Pada malam hari dia pun terbang kemudian mencari-cari korbannya dan setelah melihat korbannya maka si nukekubi ini akan berteriak dan menyerang korbannya, menggigit korbannya, sama menggigit juga gitu. Mirip kan sampai sekarang? Mirip. Sama. Dan sama juga ini kelemahannya adalah karena si nukekubi ini harus kembali ke tubuhnya sebelum matahari terbit. Jadi kalau setelah matahari terbit dia belum nempel lagi lehernya ke kepalanya, maka dia pun musnah si monsternya ini. Hancur. Jadi caranya ya coba diakalin antara kamu menyembunyikan tubuhnya atau kamu membuat kepalanya teralihkan sama kamu kan, supaya dia nggak bisa balik. Jadi pokoknya jangan sampai dia balik ke tubuhnya saat matahari terbit. Jadi kan caranya macam-macam, bisa tubuhnya diumpetin, tubuhnya dibakar, tubuhnya mungkin atasnya sini lehernya ditemplei, dibungkus kain, ben ora iso nemplek lehernya atau gimana. Gitu sih caranya. Tapi ini jeroannya itu enggak, Bu? Kalau kuyang kan lepas jeroannya. Kalau ini setelah lepas itu tubuhnya bisa disamakan dengan benda mati ngono. Jadi tubuhnya jadi benda mati. Jadi memang ini kan bukan manusia jadi-jadian ya. Kalau nukekubi ini kan dia lebih ke apa sih istilahnya? Yokai, lebih ke siluman ngono ya. Jadi ya ndak bisa dibayangkan seperti itu. Tapi ya mirip lah. Nah, pada siang hari si nukekubi ini tuh mencoba membaur dengan masyarakat supaya disangka manusia biasa. Nah, tapi yang kelihatan ada garisnya di leher warna merah. Dan katanya ini sering ditutupi sama nukekubi itu. Jadi bisa pakai syal, bisa pakai turtleneck, bisa juga ditutupin jaket, kerah yang tinggi. Mungkin si Eric Cantona itu nukekubi juga ya, karena dia kerahnya dinaikin terus. Berarti mungkin dia nukekubi gitu. Cewek Eric juga Cantona. Enggak harus cewek. Enggak harus cewek, nukekubi. Dan dia enggak spesifik ngincar bayi, ngincar wanita hamil. Semua berarti. Bedanya iya semua. Jadi 2-1 ya menang Jepang ya, karena ini semua tidak hanya mengejar wanita hamil atau anak bayi. Lebih serem juga mungkin ya. Lebih serem ya. Mati karena gitu. Teriak loh, wah gitu loh. Buat mati. Jadi waktu lihat fatal gitu. Dia digigit sampai mati tuh. Waduh, dimakan. Ini fatal. Jadi ya nukekubi. 2-1. Tapi menurutku ini kalau teoriku sih memang si kuyang ini itu ada setelah penjajahan Jepang menjajah, iya, walaupun itu mungkin sebenarnya nggak lama-lama amat ya, mungkin, 80 tahun yang lalu ya. Betul, mungkin. Kamu mungkin kalau kenal orang yang hidup 100 tahun yang lalu mungkin bisa tanya dia waktu itu udah ada kuyang apa belum. Nah itu duluan mana sebenarnya kuyang sama nukekubi? Nah harusnya kan itu di risetmu ada. Kuyang itu dari kapan pertama kali? Kalau nukekubi dari kapan? Ini sejak zaman Edo, sejak zaman dulu sudah ya, berarti ada. Sudah lama lah, iya lah.
tinggal kuyangnya ini. Ya ini risetnya kuyangnya. Risetnya ini. Ya wes menang yang cepat. Ya, menang cepat. Risetnya komplit. Ampun. Ya, oke. Baiklah, itu Monster of the Week kita kali ini. Yang ketiga ya Bang? Ketiga, episode 3. Nah minggu depan Monster of the Week yang keempat kita akan ngebahas tentang apa? Monster yang berkait yang semi modern lah ya. Oh, semi modern. Semi modern. Apa jadi itu ya? abad 20 lah. Waduh, Doraemon karena mungkin. Kalau yang Doraemon abad 22. Oh, 22. Karena kalau yang lama-lama itu kan kadang ini ya. Bosenin. Kurang relatable. Oh ya, oke. Kayak Monster Loch Ness gitu. Itu abad berapa sih? Loch Ness dulu lah ya. 17 18 sudah ada itu. Nah iya, kita nyari yang rada baru. Kalau nggak ketemu ya nyari yang tradisional. Jalan gampang. Gitu ya. Jangan lupa hari Kamis ada Horror Days yang sama narasumber dan tiap hari Senin itu kita di sini Monster of the Week. Ya, oke. Ngebahas minggu ini monsternya apa. Oke. 21 ya, Po. 21. Besok saya akan menyusul. Wibu unggul. Aduh, nggak bisa dibiarkan ini Wibu unggul. Baiklah. Seperti biasa kalau punya cerita serem kirim cerita ke Instagram @horror_des dan S-nya 3. Nah, dan jangan lupa di-subscribe, komen dan like. Baiklah. Oke. Jangan takut. Tetap horror des.